Terima kasih Tuhan untuk segala kuasa yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Engkau Yesus Tuhan yang ditinggikan di atas segala. Kau yang telah naik ke surga dan memberikan Roh-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan dipenuhi dengan kuasa, dengan firman pada pagi hari. Urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari penuhi kami. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Lebih sungguh lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh penuhi hamba-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami dengan api Roh-Mu ya Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu Tuhan. Kau yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah tiada tandingannya, Allah yang menyertai kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, bakar hati kami Tuhan, penuhi kami, curahkan Roh Kudus-Mu di atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengangkat suara bagi-Mu, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Allah.
penuhi kami. Sambil bangkit berdiri bersama. Kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami Kau dahsyat, Kau luar biasa. Hari ini hari yang sangat-sangat spesial. Kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau akan memperlengkapi kami dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas-Mu dalam kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap masalah kami. Angkat itu daripada kami, dan Engkau memberikan damai sejahtera. Kau memberikan sukacita Allah melimpah dalam setiap kami. Terima kasih. Kami tidak mampu untuk melangkah sendiri di hari-hari ini. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus ambillah. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Glory bagi-Mu. Kami mau belajar firman pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus ambil alih dan pimpin kami. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan. Kebenaran itu yang memberikan sukacita. Kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera yang melimpah dalam setiap kami. Tuhan Yesus telah pergi ke surga. Hari ini Dia mengutus Roh Kudus untuk datang bersama dengan kami di tempat ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat baru, membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Dan ketika mau berdiri di tempat ini Tuhan, mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau tahu apapun pergumulan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tembing ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut.
hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami, darah-Mu mengalir dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita lihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Di situ dikatakan ayat yang pertama, katakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta itu hari perayaan 50 hari buat tradisi bangsa Israel. Ya, hari perayaan. Jadi 50 hari itu biasanya mereka kalau panen, ucapan syukur untuk hasil panen mereka. Nah, itu yang terjadi turun temurun mereka lakukan hal yang demikian. Nah, ketika mereka berkumpul hari itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan memperlengkapi mereka. Kalau kita lihat di pasal yang pertama, coba kita lihat beralih ke pasal yang pertama, yang di ayat 8 itu dikatakan begini. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi janji itu telah diberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka sebelum Dia naik ke sorga, Dia bilang kepada mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kenapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Mereka harus ada di Yerusalem. Karena apa? Janji itu akan digenapi mulai dari Yerusalem. Kenapa nggak di kota-kota lain, tetapi harus Yerusalem? Nah, itu tempat yang Tuhan sudah pilih sendiri. Ya, kalau kita dengar ada Yerusalem baru, yaitu sorga nanti. Nah, tempat yang sudah ditetapkan Tuhan buat umat Israel, dan bukan hanya untuk umat Israel, tetapi buat kita semua. Dan hari ini kita memperingatinya, pencurahan Roh Kudus. Ya, 2000 tahun yang lalu ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka ada dalam doa, ada dalam pujian, ada dalam penyembahan. Mereka bersama-sama. Di situ dikatakan apa? Mereka sehati. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, di satu tempat mereka berdoa untuk memohon urapan turun atas mereka. Kuasa yang dijanjikan nama Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan sebelum Petrus, sebelum murid-murid itu menerima kuasa, mereka tak punya apa-apa. Ya, mereka nggak berani ketemu orang. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelum atau dari kitab-kitab terakhir dari Matius, Markus, Lukas, nah itu mereka nggak bisa.
Mereka begitu takut ketemu orang, apalagi mereka ketemu tentara. Sangat ketakutan karena mereka pengikut Yesus. Tetapi hari itu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mereka tidak kemana-mana. Biasanya hari Pentakosta semua orang berkumpul di Yerusalem. Nah itu datang membawa hasil mereka, membawa ulu hasil mereka, datang ke bait Allah sehingga mereka mengucap syukur di sana. Nah itu yang terjadi. Di situ dikatakan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, mereka lagi ngapain? Mereka lagi berdoa, bukan mereka lagi bergosip di dalam rumah. Ya, mereka lagi mempersiapkan hidup mereka, mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang besar, menerima janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Jadi bukan gosip, bukan lagi ngobrol hal-hal yang gak penting di sana. Mereka sehati, sepikir, sejiwa untuk apa? Terima urapan yang luar biasa. Nah, di situ dikatakan tiba-tiba mereka lagi berdoa, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu firman Allah yang hidup. Ya, di situ dikatakan begini. Saya mulai dari ayat yang pertama. 7 minggu lewatlah sudah sejak kematian dan kebangkitan Yesus, dan tibalah hari Pentakosta, pada waktu orang-orang yang percaya berkumpul pada hari itu. Tiba-tiba terdengarlah seperti deru angin topan di langit di atas mereka, memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Nah, ini kalau dalam firman Allah yang hidup berkata demikian, ya. Di situ dikatakan 7 minggu lewatlah sudah sejak kematian dan kebangkitan Yesus, dan tibalah hari Pentakosta pada waktu orang-orang yang percaya berkumpul pada hari itu. Nah, mereka berkumpul lagi, berdoa, bergumul, memuji, menyembah Tuhan di sana. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama, nah di ayat-ayat yang pertama itu, pasal yang pertama itu dikatakan begini. Coba kita lihat dulu. Ya, kembali ke terjemahan yang biasa. Setelah ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka di sana sehati bertekun di dalam doa. Ya, di dalam doa mereka memohon urapan turun atas mereka. Mereka bergumul dengan setiap kehidupan mereka. Mereka serahkan setiap masalah mereka kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan setelah itu ada lagi yang dipilih yang menggantikan Yudas, karena harus genap 12. Siapa yang dipilih? Matias yang dipilih di situ. Jadi kalau kita perhatikan, berarti lengkap sudah apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa mereka akan diperlengkapi, dan ternyata di pasal 2 itu digenapi. Di situ jadi kalau kita perhatikan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras. Itu bukan angin yang biasa, ya, tetapi ada sesuatu kuasa yang turun, ya, Roh Kudus yang turun. Kalau dikatakan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka
masing-masing. Jadi apa? Roh Kudus turun seperti apa nyala api turun dan hinggap pada setiap mereka. Maka mereka penuhlah dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ada dampaknya setelah mereka dipenuhi. Coba perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi rupanya itu bunyi itu mengundang banyak orang ingin tahu apa yang sedang terjadi di rumah itu. Apa yang sedang terjadi ketika di rumah rasul-rasul itu berkumpul. Dan ketika mereka datang, mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Padahal itu waktu itu semua orang lagi berkumpul, yang dari seluruh penjuru bumi datang untuk berkumpul berdoa di Yerusalem. Nah, bisa bayangkan sesuatu yang baru dan terjadi, satu gerakan yang baru terjadi saat itu. Dan mereka semua bingung, kok bisa mereka tahu? Padahal ini orang yang kita biasa lihat mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka pintar untuk berbicara bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa kita. Nah, itu yang terjadi. Dan ayat 7, coba perhatikan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, jadi orang Galilea, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi Roh Kudus suruh apa yang harus mereka katakan, dan itu yang mereka bicara. Perbuatan-perbuatan besar apa yang dilakukan Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk mereka katakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi mereka dari berbagai macam suku bangsa ada di sana, dari berbagai macam wilayah ada di sana. Nah, bisa bayangkan, ini orang Galilea. Kalau mau dibilang ada beberapa orang yang tidak sekolah, tetapi mereka pintar dalam berbicara bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa dari orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Nah, itu orang yang tidak percaya pasti dia berbicara hal yang negatif, ya. Orang yang tidak percaya, karena apa? Sesuatu yang baru pernah terjadi, bukan sudah berulang-ulang terjadi, tetapi pencurahan Roh Kudus ini baru pertama kali terjadi di Yerusalem, dan itu membuat satu Yerusalem heboh, ya, satu Yerusalem heboh. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik,
apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka supaya mereka bertobat. Orang-orang yang datang ini supaya mereka bertobat. Mereka bertobat dan terima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan katakan kepada mereka, yang harus mereka selesaikan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Petrus, kalau kita baca selanjutnya, ketika Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, apa yang terjadi? Sekali dia bicara berapa orang bertobat? Ada 3.000 orang bertobat pada saat itu. Dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Nah, bayangkan. Jadi ketika kita diperlengkapi dengan kuasa yang hebat itu, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi bagi kepentingan saudara-saudara kita, bagi kepentingan banyak orang di sekeliling kita. Ya, dimulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kemana? Ujung bumi. Dan kita diberikan satu tanggung jawab yang besar. Ya, bukan hanya pendeta, tetapi kita semua diberikan tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk pergi menjangkau banyak orang bagi kerajaan surga. Kita tidak pandang kita dari gereja mana, kita dari denominasi apa. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kita membawa hidup kita datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sorga ketika kita pergi, Tuhan tanya, kamu dari gereja mana? Tidak tanya, kamu dari gereja mana? Ya, yang ditanya adalah bagaimana pertobatan. Ya, nah itu yang Tuhan mau. Ketika kita bertobat, kita setia sampai akhir tidak. Setelah kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan hidup itu baru dimulai. Perjalanan kerohanian kita ini baru dimulai. Perjalanan pertobatan kita itu baru dimulai. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan urapan Tuhan untuk melangkah di hari-hari yang sukar ini. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa urapan Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Tanpa urapan Tuhan, masalah yang begitu besar yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak bisa lewati. Kita butuh campur tangan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, sehingga kita boleh melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan apapun masalah kita. Nah, kalau saudara kita perhatikan hari-hari ini, banyak orang mulai mundur dari Tuhan. Kenapa mereka mundur? Mungkin karena popularitas mulai menurun. Dulu ikut Tuhan, sekarang mulai berbalik. Hari-hari ini banyak orang mulai murtad. Hari-hari ini penggenapan firman Tuhan. Ya, itu penggenapan firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan murtad. Banyak orang akan mundur daripada Tuhan. Kenapa? Mereka mulai melihat. Mereka mulai melihat di sekeliling mereka. Ah, tak beres. Ah, begini. Ah, pendeta begini. Ah, begitu. Nah, ini yang terjadi. Padahal Tuhan bilang setia, setia, setia sampai akhir. Bagaimana kita mempertahankan kesetiaan kita sampai pada akhir? Nah, ini nggak gampang. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan iman kita sampai pada akhirnya? Nggak mudah. Tetapi ini yang Tuhan butuh dari kita. Bagaimana? Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melangkah hari-hari ini. Amin. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa untuk terus maju. Kenapa? Dengan berbagai macam yang ada di pikiran kita, kita mulai melontarkan kata-kata ini. Padahal firman Tuhan menjamin pada kita. Kita udah tidak mulai membaca firman Tuhan aja, kita itu udah dikatakan murtad dalam kategori yang pertama. Sudah mulai tidak berdoa. Berarti apa? Kita mulai mundur. Kita mulai ada dalam satu kemunduran yang besar. Nah, ini hati-hati. Sudah mulai tidak mau berdoa, tidak mau baca firman,
tidak mau memuji dan menyembah Tuhan, nah ini bahaya. Coba perhatikan hari-hari ini. Kalau ada di antara kita masih begitu, cepat segera bertobat. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Roh kita ini terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya roh kita terus menyala-nyala. Supaya apa? Kita terus maju. Apapun yang terjadi, tetap kita maju. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya untuk show, tidak. Tetapi ada tanggung jawab yang besar ketika kita diperlengkapi dengan urapan itu. Bagaimana kita harus menggunakan urapan itu, kita pakai urapan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kita pakai untuk segala hal yang untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk gagah kita, bukan untuk kita mau show bahwa kita hebat, kita begini dan kita begitu, tidak. Ya, kalau mau dilihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika setelah mereka diurapi, mereka punya power yang luar biasa. Apa mereka show? Enggak. Ya, mereka membantu banyak orang keluar dari setiap masalah mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Nah, itu yang terjadi. Mereka memberitakan kabar baik dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu harus terus dikerjakan dan dikerjakan dan dikerjakan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, tetapi orang-orang lain tetap menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, itu yang terjadi. Orang minum anggur itu biasanya jam berapa? Biasanya malam. Ya, nggak ada orang minum anggur pada pagi hari. Nah, kalau orang udah biasa mabuk aja, ya biasa minumnya pada pagi hari. Dia nggak kenal waktu minumnya. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan adat dari kebiasaan daripada orang Yahudi, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat selanjutnya, di situ saya hanya baca, kita lihat ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi yang kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, mereka tidak mabuk oleh anggur, tetapi mereka lagi dipenuhi oleh urapan yang dahsyat, kuasa yang hebat di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka bangkit bersama-sama. Dan ketika mereka yang berkumpul di situ ada berapa orang? Ada 120 murid yang ada bersama-sama berdoa dalam rumah itu. Mereka ada berkumpul bersama-sama menantikan urapan Tuhan itu terjadi. Di situ ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ini yang Tuhan janjikan. Jadi dalam nubuatan daripada Nabi Yoel itu digenapi pada hari itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, bagaimana dengan kita? 10 hari kita sudah ambil waktu bergumul bersama dengan Tuhan. Kita berdoa mempersiapkan diri kita untuk hari ini. Kita berkumpul di sini dan kita mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan kuasanya. Karena apa? Ketika kita diperlengkapi, ada tanggung jawab yang besar.
Ya, bukan Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup kita, bukan Tuhan tidak tinggal dalam hidup kita. Tuhan tinggal dalam hidup kita, dan hari-hari ini kita meminta Tuhan supaya apa? Kita diperlengkapi semakin lebih lagi, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang ada di depan, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, ini yang Tuhan mau berikan buat kita. Oleh sebab itu, mari persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata kita menjadi satu hati, satu jiwa, satu roh, dan bersama dengan Tuhan, sehingga kita melangkah bersama-sama dengan kita. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, hadiratnya akan turun di tengah kita, urapannya akan turun di tengah-tengah kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk terima urapan yang besar daripada Tuhan. Ya, jadi semua itu diperlengkapi, semua itu diberikan buat kita, bukan buat orang yang di luar, orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi buat kita semua orang yang percaya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada masalah yang masih punya sakit hati, masih punya masalah dengan saudara yang lain, mari silakan diselesaikan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan masalah itu menghambat urapan Tuhan turun atas kita. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Oke, mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kita ambil waktu, kita mau berdoa dengan Tuhan. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Serahkan seluruh masalah kita sama Tuhan. Serahkan seluruh pergumulan kita sama Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini dengan hidup kita, semua ada, Tuhan tahu. Semua Tuhan mengerti. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita bawa, kita serahkan sama Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat dengan kita ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan, memohon supaya urapan Tuhan turun atas kita, urapan Tuhan memenuhi dalam setiap kita, sehingga kita diperlengkapi lebih lagi. Haleluya. Karena ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ambil Allah. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara, kita berdoa dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Serahkan seluruh masalah kita, serahkan seluruh persoalan kita, apapun masalah kita, mari kita bawa dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Mari Engkau angkat setiap masalah kami, Engkau angkat setiap persoalan kami, Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan yang mengalir melimpah dalam setiap kami. Engkau jangkau kami semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Haleluya. Mari
Engkau tuntun kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah perlengkapi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Dan dengan urapan itu Bapa, kami akan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi saksi Tuhan. Dalam setiap kehidupan pribadi kami Tuhan, dalam keluarga, bahkan dalam setiap lingkungan kami Tuhan, kami boleh jadi berkat yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur sama Tuhan. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama. Kami menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami diperlengkapi dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Engkau telah memperlengkapi kami semua di tempat ini dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melangkah di hari-hari ini. Kami melangkah dalam takut akan Engkau. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melangkah di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari ambillah Tuhan Yesus. Engkau pimpin kami, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan
berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama. Haleluya. Mari pegang roti di tangan kanan saudara dan cawan di tangan kiri saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau ada beserta dengan kami pada saat ini dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan-Mu, karena paku di kaki-Mu, dan karena tombak di rusuk-Mu. Haleluya. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh-Mu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati
segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh daripada tubuh kami. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita yaitu Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah-Mu, darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala
akan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Kita nyanyikan haleluya. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta materaikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari pegang satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Mari. Mari Bapak Ibu boleh maju, kita membawa setiap perpuluhan kita. Ya, silakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Amin.
baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Ada perpuluhan yang dibawa di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati, kuduskan perpuluhan ini, biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami semua. Mari Tuhan Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari berkati setiap persembahan kami, biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami. Tuhan, berkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan, bisnis dan usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, dalam usaha studi kami masing-masing. Pun Tuhan, Engkau Allah memberkatinya dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Yang berulang tahun ada minggu ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita mau berdoa mengakhiri ibadah ini. Oke, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di mana disertai dengan perjamuan kudus dan juga ibadah spesial pada hari ini, di mana Engkau penuhi kami dengan urapan kuasa-Mu, wibawa dan otoritas-Mu ada atas kami semua. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus tinggal dalam hidup kami dan memimpin kami dalam setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau sendiri yang meneguhkan kami di hari-hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam hari-hari yang sukar sulit ini, dan kami percaya Tuhan, hanya pertolongan dan hanya datang daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang menolong kami. Roh Kudus yang menolong kami, membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua dalam pekerjaan, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, anak-anak kami dalam studi mereka, mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam ujian
pujian yang harus mereka jalani hari-hari ini. Mari Tuhan berkati dengan roh kepintaran dalam setiap mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka mampu untuk mendapatkan nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemimpin dalam pemerintahan, baik itu pemimpin-pemimpin gereja yang ada hari-hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa, nyatakan kuasa dan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, keluar dari segala situasi yang sukar dan sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada yang sakit di antara umat-Mu Tuhan, mari Tuhan dimanapun mereka berada, melawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Engkau jangkau, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu. Firman berkata, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih, Engkau meneguhkan mereka, Engkau menguatkan mereka hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.